Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika bersama Ustazah Erni. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus A, B, C. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus menggunakan rumus ABC? Kenapa nggak pakai pemfaktoran saja? Kan kemarin kita udah belajar tentang pemfaktoran. Kenapa kita tidak memakai pemfaktoran saja? Jadi, rumus ABC digunakan saat kita kesulitan mencari faktor dari persamaan kuadrat tersebut. Misalkan X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 7 sama dengan 0. Kita akan kesulitan menemukan dua bilangan yang dikalikan hasilnya 7 dan dijumlah hasilnya negatif 10. Sehingga kita menggunakan rumus ABC untuk mencari akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oh, memfaktorkan dengan rumus ABC itu seperti apa? Nah, kalau menggunakan rumus ABC, kita tinggal memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumusnya. Rumusnya itu adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Jika kita menggunakan rumus, kita juga perlu hati-hati saat berhitungnya ya. Nah, sekarang simak contohnya ya. Carilah akar penyelesaian dari X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 7 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan nilai A, yaitu karena tidak ada angkanya hanya bernilai 1. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 10 dan nilai C-nya adalah 7. Langkah yang selanjutnya yaitu kita menuliskan rumusnya. X12 adalah min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus yang sudah kita tuliskan. Min B min 10 plus minus akar B-nya adalah negatif 10 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 7 per 2 kali A-nya adalah 1, 2 kali 1. Sekarang kita hitung ya. Negatif 10, sisa 10 positif. Plus minus akar 10 pangkat 2 adalah 100 dikurang 4 kali 1 kali 7 itu adalah 28 per 2. Teman-teman nggak boleh mencoret 10 dan 2 ini karena di sini sifatnya adalah penjumlahan. Nah, kita teruskan dengan 10 plus minus akar 100 dikurang 28 adalah 72 per 2. Nah, sekarang kita kemarin udah belajar tentang akar. Menyederhanakan akar ya. Sekarang kita coba deh sederhanakan akar dari 72. Di sini ya. Akar dari 72 sama dengan berapa ya? Kita ingat kembali, kita bisa pakai faktor. Pohon faktor ini yang paling mudah untuk diingat. Dibagi 2 dapat 36, dibagi 2 dapat 18, dibagi 2 dapat 9. Nggak bisa dibagi 2, dibagi 3 dapat 3. Sehingga akar 72 sama dengan setiap 2 kita tandai ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 2. Nah, berarti ini hilang sama akarnya sisa 2. Pangkat 2 hilang sama akarnya sisa 3. Dan ini nggak bisa terhilang-hilang. Maka tetap ditulis akar 2 sama dengan 6 akar
2. Oke, jadi 72 ini nanti akan berubah menjadi 6 akar 2. Kita lanjut ya. Ini menjadi 10 plus minus akar 72-nya menjadi 6 akar 2 per 2. Ini harus dibagi satu-satu. 10 dibagi 2, 5. 6 dibagi 2, 3. Maka ini menjadi 5 plus minus akar 3 akar 2. Oke, X12-nya. Nah, di sini maksudnya apa sih X12? Jadi X12 itu ada X1, ada X2. Untuk menentukannya bagaimana? X1-nya bisa kita ambil yang positif, berarti 5 ditambah 3 akar 2. Nah, untuk X2-nya kita ambil yang negatif, 5 dikurang 3 akar 2. X1 dan X2 ini yang merupakan himpunan penyelesaian dari ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X1 sama dengan 5 ditambah 3 akar 2 dan X2 sama dengan 5 dikurang 3 akar 2. Bagaimana? Mudah bukan? Bisa dipahami ya? Contoh permasalahan yang pertama. Keliling sebuah persegi panjang adalah 90 cm. Jika luasnya adalah 450 cm, berapakah panjang dan lebarnya? Oke, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan dulu rumus apa yang diketahui dari soal tersebut. Di sini diketahui bahwa kelilingnya adalah 90 cm. Ingat nggak rumus keliling apa? Ya, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian luasnya 450 cm. Ingat nggak rumus luas apa? Ya, luas adalah panjang kali lebar. Langkah yang kedua, kita misalkan. Misal, panjangnya sama dengan panjangnya adalah P ya. Misalkan panjangnya adalah P. Nah, kita cari dari pemisalan ini, kita cari nilai lebarnya itu bagaimana? Ya, caranya masukkan ke rumus keliling. Tadi kelilingnya udah ketahuan kan, 90 cm. 2 kali panjang tambah lebar itu sama dengan keliling. 2 kali panjang tambah lebar, nah nilai kelilingnya itu adalah 90. Oke, kita bagi 2 ya. Tersisa panjang tambah lebar itu adalah 45. Nilai P-nya udah ketahuan. Sekarang kita cari L-nya. Lebarnya sama dengan 45 dikurang P. Nah, setelah dapat P dan L-nya, kita masukkan ke rumus luas ya. Lanjut ke sini ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya tadi tetap P, lebarnya menjadi 45 dikurang P. Luasnya itu adalah 450. 450 sama dengan, kita kalikan nih, 4P kali 45. 45 P. P kali negatif P pangkat 2. Nah, udah kelihatan ya persamaan kuadratnya. Selanjutnya kita pindahkan semua ke satu sisi, yaitu di sisi sebelah kanan. Negatif pindah menjadi positif, ini menjadi P pangkat 2. Nah, ini positif 45P pindah menjadi negatif 45P ditambah 450 sama dengan 0. Oke, sepertinya ini bisa kita kerjakan dengan cara memfaktorkan. Nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 45, dan nilai C-nya adalah 450. Oke, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 450, nanti kalau dijumlah hasilnya negatif 45. Ini bilangan positif, maka ini bisa jadi positif dikali positif atau negatif dikali negatif.
Nah, karena penjumlahannya itu hasilnya negatif, maka dua bilangannya harus negatif. Nah, sekarang kita cari 450 itu berapa kali berapa. Nggak usah dimulai dari 1 ya. Kalau dimulai dari 1 itu terlalu jauh selisihnya. Kita mulai dari 5. Nah, 450 berarti negatif 5 kali berapa ya? 90. Jumlahnya masih jauh ya, 95. Lanjut, 450 6 kali 75 juga masih jauh. Lanjut lagi, dibagi 8 nggak bisa, sekarang coba dibagi 9. 9 dikali 50 masih jauh juga teman-teman. 10 ya, negatif 10 kali negatif 45 masih jauh juga. Negatif 15 dikali dengan 30. 15 dikali negatif 30. Udah dapat ya jawabannya ini. Oke, nilai P-nya dari sini kita tahu nilai P-nya negatif 15, nilai Q-nya 30. Nah, setelah tahu nilai P dan nilai Q-nya, kita masukkan lagi ke persamaan ini. Menjadi P dikurang 15 dikali P dikurang 30 sama dengan 0. Kita bikin pembuat nolnya. P dikurang 15 sama dengan 0 atau P dikurang 30 sama dengan 0. Maka P-nya menjadi negatif pindah jadi 15 positif, atau P-nya negatif 30 pindah menjadi positif 30. Sehingga kemungkinan P-nya ada 2. Akar-akar ini punya 2 penyelesaian, yaitu 15 dan 30. Sekarang kita tuliskan, jika panjangnya itu 15, maka lebarnya sama dengan 45 dikurang 15, yaitu 30. Jika panjangnya itu 30, maka lebarnya adalah 45 dikurang 30 sama dengan 15. Jadi panjangnya 30, lebarnya adalah 15. Kenapa? Karena yang diambil ini adalah yang panjangnya 30. Ya, karena panjang itu biasanya lebih besar daripada lebarnya. Oke, terjawab sudah soal ini. Oke, paham ya teman-teman sekalian. Jadi untuk menyelesaikan soal tentang mengaplikasikan persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu konsep-konsep pada persamaan kuadrat tersebut. Alhamdulillah udah punya bayangan dan mulai sedikit paham. Oke, nah nggak apa-apa sedikit-sedikit paham, lama-lama akan menjadi paham yang banyak. Oke. Selanjutnya nanti kita belajar tentang apa ya? Pelajaran selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru. Wah, kamu penasaran ya? Semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya ya. Setiap orang memiliki kadar kesungguhan yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah dan menjalani kehidupannya, termasuk dalam belajar ya. Perbedaan usaha dan kesungguhan ini biasanya berbanding lurus dengan hasil akhir yang akan dicapai. Jadi ketika kalian bersungguh-sungguh juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6, Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka kamu kelak akan menemuinya." Jadi, akhwati fillah, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Insya Allah, kesungguhan kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik.
Alhamdulillah selesai sudah pelajaran matematika. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa patuhi protokol, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.